Ingin bersihkan nama Anies dari politik identitas dan 212, Irma Chaniago malah kena skak netizen. Anies boneka kaum radikal. Coba Irma wawancara mayat nenek Hindun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Anies misalnya. Memang kemarin, seperti Bang Hasan bilang, Anies ini kan cuma dicomot. Ya, dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya, kebutuhan dia juga perlu menang, yang dia ambil itu. Dia ambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI itu terpaksa harus dia. Saya bilang, Pak Ustadz, bisa gak? Saya izin, bisa gak ibu saya disolatkan di musola? Terus Pak Ustadz bilang, gak usah Neng, cuma gak ada orang. Itu aja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama dengan JJ. Politisi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, lewat sebuah video menyebutkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sejatinya adalah sosok nasionalis. Namun, dicomot oleh gerakan 212. Adapun video pernyataan Irma Suryani menyebut Anies dicomot 212 itu dibagikan pengguna Twitter tukang roso _ seperti terlihat pada Minggu 17 April 2022. Dalam video itu, tampak Irma Suryani membeberkan bahwa sosok Anies telah dicomot oleh gerakan Islam 212. Padahal, kata Irma, Anies sebenarnya adalah sosok nasionalis karena mantan Mendikbud RI itu merupakan salah satu deklarator Nasdem. Namun menurut Irma, lantaran Anies butuh dukungan kuat dari masa 212 untuk menang di Pilkada DKI, maka mantan Mendikbud itu terpaksa melekatkan politik identitas 212 kepada dirinya. Secara lebih lanjut, Irma pun kembali menegaskan bahwa sejatinya Anies adalah sosok yang nasionalis dan bukan orang yang memiliki prinsip politik identitas. Menanggapi pernyataan Irma tersebut terkait Anies, Menanggapi pernyataan Irma Chaniago terkait sosok Anies tersebut, netizen tukang roso _ pengunggah video itu pun menilai Anies merupakan boneka kaum radikal. Percaya syukur, gak percaya berarti kadrun. Mau dia diposisikan seolah ada di barisan 212 pun, dan seperti terpaksa, toh Anies juga mau-mau saja bukan? Dia tidak menolak dan bahkan mendukung segala macam intimidasi kepada Ahok dan para pendukungnya di Pilkada 2017 silam. Dia diam, tapi juga membiarkan dan tidak melarang para kadal gurun pendukungnya untuk tidak terus melakukan polarisasi. Mungkin Bu Irma perlu mewawancarai mayat nenek Hindun deh, agar bisa menjadi bukti bahwasanya Anies memang masuk menjadi bagian dari politik identitas tersebut. Bukankah baru beberapa hari lalu Anies sowan ke rumah Rizik pula? Ini artinya apa? Anies memang sah bagian dari mereka. Dan pada Pilpres 2024 akan sangat berbahaya dan syarat dengan isu politik suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedatangan Anies ke markas Perang Pembela Islam yang sudah dibubarkan menjadi tanda bahwa Pilpres 2024 nanti akan sama seperti Pilkada DKI Jakarta 2017. Demokrasi akan hancur sehancur-hancurnya dan membuktikan sekali lagi bahwa negara masih kalah dengan intoleransi dan pengacauan yang ada di belakang Anies. Ini tentunya akan menjadi sangat meresahkan. Anies adalah tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk masuk ke dalam kepemimpinan. Bahkan dia dengan beraninya merangkul pengacau dan radikalis untuk menang. Maka yang harus kita kerjakan adalah berjuang untuk menghalau Anies masuk menjadi capres. Karena sudah dibayangkan di DKI Jakarta sangatlah kelam dan berbahaya permainan semacam ini jika diulang lagi secara nasional. Cara licik ini mengundang kecaman dan kebencian. Dan sejarah ini sangatlah sulit dilupakan. Label yang disematkan kepada Anies sulit bahkan hampir tak mungkin dihapus. Maka dari itu, Nasdem harus siapkan mental dan menerima kenyataan bahwa partainya tak lagi dicap sebagai partai nasionalis. Partai ini sudah mirip seperti VKS, sangat blunder memang. Tapi Nasdem pun tak punya pilihan. Daripada terancam gak lolos ke Senayan,
dan kehilangan kursi di DPR, lebih baik lakukan segala cara agar selamat meski harus kontroversial sekalipun. Jadi seperti apapun Irma membersihkan nama Anies dari politik identitas, maka itu akan percuma saja. Pokoknya siap-siap saja, Nasdem akan terlibat dalam politik identitas. Hampir bisa dipastikan Rizik CS akan ikut memeriahkan Pilpres 2024. Ada Anies yang akan mereka dukung. Di mana ada Anies, di situ akan ada politik identitas dan politisasi agama yang menyertai. Jadi, bagaimana menurut Anda? Irma Chaniago menyesal bila Nasdem mati-matian ternyata kadernya malah korupsi sampai 8 triliun, politik tanpa mahar bubrah berencana keluar. Ya, tentu kami bersyukur karena memang Partai Nasdem ini dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model ya bagi partai modern untuk bisa disukai oleh masyarakat. Dan alhamdulillah melalui Indonesia memanggil, Nasdem memanggil, banyak sekali ya masyarakat yang ingin masuk menjadi legislatif dari Partai Nasdem. Dan kita terus terang saja menyampaikan mohon maaf kalau tidak bisa istilahnya menerima semua pendaftaran yang ada karena memang keterbatasan dari kursi-kursi yang memang harus diisi oleh Partai Nasdem. Gelar perkara untuk perkara penyidikan tindak pidana khusus itu hampir tiap minggu kita lakukan evaluasi. Hampir tiap Jumat kita lakukan evaluasi teman-teman penyidik. Ya, tidak terfokus ini perkara apa, semua dapat digelar sehingga kita lakukan evaluasi pada hari ini kita dapat hasilnya. Ini begini, di atas hukum, di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, ya penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya tidak boleh hanya berpegang, mohon maaf, mungkin Asmi nanti bisa tambahin, nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum, karena masih ada moral di situ. Jadi jangan karena bicara masalah pasal, kemudian dikenakan hukuman 2 tahun penjara gitu. Sementara yang dikorupsi 5 triliun misalnya seperti itu, kan nggak benar juga. Kapus Pak. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar berikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan. Hai, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Partai Nasdem baru-baru ini memastikan semua bakal calon anggota legislatif atau bacaleknya tak dimintai mahar politik untuk mengikuti pemilu 2024. Politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi Nasdem, tapi menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu disampaikan Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago. Irma begitu bersyukur karena Nasdem dengan tagline politik tanpa mahar menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan Irma mengklaim bahwa banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem. Hal itu diungkapkan Irma pada 11 Mei 2023. Irma pun mengungkapkan, Partai Nasdem menyambut antusiasme tersebut dengan mengedepankan anak muda untuk hadir bersama mewarnai perpolitikan Indonesia. Politik tanpa mahar ini diyakini Irma bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, melihat fakta yang ada justru malah banyak kader Nasdem yang hengkang dari Partai Nasdem, yang menurut beberapa pihak karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Lagian mana ada menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader senior Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah yang menurut banyak pihak digunakan untuk bekal pemilu 2024. Sangat miris bukan? Selang beberapa hari Irma Chaniago mengatakan dengan bangganya, Nasdem adalah partai bersih yang mengusung politik tanpa mahar. Tapi apa yang kini terjadi? Pada tanggal 17 Mei 2023, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Inilah salah satu permainan Surya Paloh menyuarakan politik tanpa mahar, namun menguras uang negara sebagai penggantinya.
Jika dilihat bukan hanya Menkominfo dan Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang terjerat kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak sedikit. Sebelumnya ada Patrisrio Capella yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Patrisrio Capella menerima 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan sang istri Evi Susanti. Uang itu merupakan sebagai imbalan aksi Rio Capella untuk melindungi Gatot Pujo dari penyelidikan dugaan korupsi dana bansos di Kejaksaan Agung. Ada pula kader Partai Nasdem Sampang Ilham Wahyudi yang terseret dalam kasus korupsi dana hibah yang menjerat tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim Sahatwa Simanjuntak. Ilham Wahyudi alias Eeng menjadi koordinator lapangan kelompok masyarakat. Ilham tercatat sebagai kader Nasdem Sampang. Yang terakhir, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Komar Mariuna dan Budi Setiawan, anggota DPD Garut dari Partai Nasdem. Dua pengurus Partai Nasdem ini sama-sama terseret korupsi pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 senilai 7,7 miliar. Apakah kini Irma Chaniago menyesal telah membela Nasdem mati-matian? Bahkan dengan lantang mengatakan Nasdem menetapkan politik tanpa mahar. Tapi pada kenyataannya banyak sekali kader Nasdem yang melakukan korupsi. Bisa jadi duit-duit korupsi itu digunakan sebagai pengganti karena nggak mungkin juga berpolitik tanpa ada maharnya. Apa yang dilakukan Surya Paloh ini bukti bahwa oligarki tidak hanya dimainkan oleh pengusaha tapi langsung ke tokoh politik. Surya Paloh adalah gambaran orang yang cerdik membaca keadaan bahwa politik bisa diperlakukan seperti halnya bisnis biasa. Tapi keuntungannya didapat dari manipulasi regulasi yang melancarkan proyek-proyek menyimpang yang ujung-ujungnya merampok anggaran negara. Selain merampok anggaran negara, Nasdem juga menjalankan operasi politiknya dengan brutal yang penting tercapai kekuasaan dari satu wilayah ke wilayah lain. Nasdem banyak melakukan praktek nepotisme dengan melakukan suap anak istri pejabat dan menjadikan kerabat politisi incaran sebagai pejabat politik, lalu merekrut mereka ke dalam Nasdem. Permainan politik Surya Paloh yang menggunakan Nasdem ini sangat bahaya untuk perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia, utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam merampok anggaran negara. Jadi bagaimana Ibu Irma Chaniago? Politik tanpa mahar kini sudah bubrah. Apakah Anda berencana keluar? Bagaimana menurut Anda?